Halo, selamat pagi pemirsa. Seperti biasa saya Derai dalam Buga Sehat dalam liputan 6 pagi. Saya ditemani oleh Melanie Putria. Halo Mel. Apa kabar, Bang? Seperti biasa ya. Kali ini kita akan menjawab surat dari Andika yang menanyakan, Andika ini tingginya 170 cm dengan berat 83 kg. Ya, saat ini ingin menurunkan 20 kg. Bagaimana tips yang sederhana untuk menurunkan berat badan? Caranya nomor satu adalah apa yang kita makan. Jadi kita atur apa yang masuk lewat mulut kita, yaitu dengan menjaga makanan kita. Sekali lagi, makanan yang kalorinya tinggi, yang banyak berasal dari kadang-kadang lemak yang jenuh ya. Seperti misalnya goreng-gorengan ya, terlalu banyak. Itu kalau bisa penyajiannya dikurangi. Jenis makanan kita pilih banyak makanan yang mengandung serat yang tinggi dan juga kandungan lemak yang rendah. Karbohidrat juga tidak perlu terlalu tinggi, tapi tidak juga takut dengan karbohidrat. Sebagai contoh misalnya nasi sangat baik bagi kita kalau kita melakukan aktivitas latihan beban ya, atau melakukan aktivitas olahraga. Tapi kalau terlalu banyak makan nasi, mungkin disimpan di dalam tubuh kita menjadi lemak. Jadi tentu harus in moderation, atau tidak terlalu banyak tapi juga tidak terlalu sedikit sehingga kita tidak ada tenaga. Tips yang sederhana sekali lagi adalah mengatur pola makan, melakukan aktivitas cardio exercise atau aerobik aktivitas, dan melakukan latihan beban. Latihan beban dulu baru ditutup dengan aerobik aktivitas. Seperti sudah dijelaskan di episode yang lalu, dalam melakukan aerobik aktivitas, acuannya adalah target heart rate. Kita harus masuk di target heart rate kita antara 50-80% daripada maksimal heart rate kita yang bisa dinilai dengan cara 220 dikurangi umur. Jadi disitulah kita mendapatkan garansi bahwa melakukan aktivitas menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang latihan paha yang ditanyakan oleh Mbak Meta dan juga dari Palembang nih Mel, dan juga yang ditanyakan oleh Lia yang menanyakan bagaimana melatih kekuatan otot paha. Melanie akan menjelaskan beberapa jenis latihan yang baik buat Mbak Lia dan Mela lakukan ya. Adapun gerakannya sebagai berikut, yang dikenal dengan squat. Gerakannya sama seperti turun ke bawah lalu naik lagi ke atas. Gerakannya seperti jongkok ya, jongkok, naik ke atas lagi, jongkok, naik ke atas lagi. Kita buang nafas pada saat bagian terberat, yaitu pada saat naik, yang disebut dengan gerakannya positif atau konsentrik. Dan pada saat turun, yang disebut dengan gerakannya negatif, kita buang nafas pada saat yang dikenal dengan namanya gerakannya eksentrik. Sekali lagi, posisinya sama seperti saya mempersilahkan Melanie untuk duduk. Silakan duduk Mel. Ya, naik lagi. Silakan duduk Mel. Ya, naik lagi. Yang terkena adalah otot paha secara keseluruhan. Paha bagian depan, paha bagian belakang, dan juga otot bokong kita. Adapun gerakan lain yang bisa dilakukan adalah yang disebut dengan lunges. Gerakannya sama seperti melangkah ke depan. Kembali lagi. Melangkah ke depan, kembali lagi Mel. Ya, sebaliknya kakinya melangkah ke depan, kembali lagi. Melangkah ke depan, kembali lagi. Yang terkena otot paha bagian depan dan juga otot bokongnya. Lakukan aktivitas gerakan squat dan lunges ini kurang lebih kira-kira sekitar 3 set. Untuk masing-masing set pengulangannya adalah kira-kira antara 10 sampai 12 kali. Sekali lagi buat dia dan juga buat Meta, itu beberapa jenis latihan yang bisa dilakukan. Dan satu jenis latihan lagi untuk melatih kekuatan otot bokong kita, adapun yang disebut dengan latihannya sebagai berikut. Kita lihat Melanie ya, posisinya seperti ini. Turun pahanya ke bawah. Satu, lalu naik ke atas. Kita lihat, turun lagi ke bawah, naik ke atas. Ini adalah gerakan untuk melatih kekuatan otot bokong kita, atau yang dikenal dengan otot glutes, atau yang dikenal dengan otot gluteus maximus. Hal ini sangat baik dilakukan oleh wanita. Kenapa? Karena dengan rajin melakukan aktivitas ini, maka pada saat mengenakan celana atau rok akan terlihat lebih baik dan terlihat lebih kencang. Begitupun juga dengan kekuatan lower body atau kaki kita juga akan semakin kuat. Maka overall secara keseluruhan fisik kita juga akan semakin prima. Demikianlah beberapa gerakan aktivitas latihan kaki yang bisa Anda lakukan di rumah, mudah sekali tentunya. Sekali lagi, dengan paha yang kencang ya, kita akan terlihat lebih optimal seperti Melanie nih, optimal ya.
Sekali lagi buat pemirsa, selamat mencoba. Saya dan Melanie undur diri dulu, sampai ketemu minggu depan.